Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman petani, khususnya petani porang di Indonesia. Jadi sekarang menjelang akhir bulan Oktober 2022, kami dari Aksara Agro & Farm kali ini berada di atas Pondok Aksara. Jadi ini lahan lama budidaya porang yang di atas ini. Nah, kita akan menceritakan seperti apa perawatan lahan yang murah versi dari Aksara Agro & Farm. Nah, jadi ini kami perlu ceritakan mengingat situasi harga porang tahun 2022 ini yang murah, sehingga kami memutuskan untuk tidak membongkar, tidak memanen, bahkan tidak membongkar itu maksudnya umbi yang berada di dalam gulutan itu tetap kita biarkan tanpa kita bongkar, kita olah lahan lagi, tidak seperti itu. Nah, oleh karena itu, apa saja yang kami lakukan agar kami bisa menekan biaya operasional. Nah, perlu digarisbawahi di awal video ini, cara tiap-tiap petani porang, apalagi petani komoditas selain porang, itu setiap petani memiliki cara masing-masing. Jadi penonton yang melihat video ini tidak ada nanti kalimat yang menanyakan atau berkomentar bahwasanya benar atau salah dalam perawatan porang khususnya. Karena barangkali kemarin banyak juga yang pertanyakan, kok perawatannya seperti ini mas, bukankah akan lebih optimal jika porang itu dalam setiap musim kita bongkar lahannya, terus umbinya diambil, dikarantina, kemudian setelah diolah lahan lagi, baru kita diberikan pupuk dasar, sekam bakar, baru umbi tadi itu ditanam lagi dengan jarak yang lebih lebar, diregangkan lagi. Nah, itu juga benar, itu cara yang paling idealis. Tetapi kalau kami sendiri dari Aksara Agro & Farm, kami juga melihat kemampuan finansial atau keuangan kami. Nah, langkah yang kami ambil seperti yang di awal kami sebutkan, musim ini kami memutuskan tidak membongkar umbi. Dan yang kami lakukan itu yang pertama, itu membersihkan rumput liar tetapi tidak bersih full. Artinya rumput yang pendek-pendek itu tetap kami biarkan. Dan rumput yang tadi tinggi itu kita kumpulkan untuk pakan kambing nah itu teman-teman. Saudara kami baru ambil rumput yang tinggi lah, rumput yang tinggi-tinggi yang nantinya kita akan berikan ke ternak kambing kami. Seperti itu. Sedangkan rumput yang pendek-pendek seperti ini tetap kita biarkan, tidak masalah. Karena pengalaman kami dari kemarin, dari budidaya porang kemarin-kemarin, itu jika lahan atau bedengan porang itu kita bersihkan 100% gulmanya, yang rumput pendek ini kita bersihkan, nanti jika ada jeda hujan, artinya hujan itu tidak turun dalam waktu 1 minggu seperti itu akan media tanah itu akan cepat kering, sehingga akan menghambat pertumbuhan dari porang itu sendiri. Sehingga kami selanjutnya pengalaman dari itu, kami membersihkan gulma itu tidak terlalu bersih. Nah, tujuannya itu teman-teman, agar membantu. Jadi gulma yang kecil-kecil ini itu cukup nanti membantu menjaga kelembaban media tanam porang itu tidak terlalu cepat kering seperti itu. Nah, setelah rumput tadi yang tinggi-tinggi itu disabit terus diberikan ke ternak, langkah berikutnya yaitu sebelum menabur dolomit itu meninggikan saluran air. Jadi saluran air, nah itu ditinggikan karena mengingat hujan itu, apalagi di lahan kami itu tidak datar tapi terasiring seperti itu. Bahkan Pondok Aksara itu berada di bawah. Nah, saluran itu kita tinggikan untuk menghindari terjadinya erosi seperti itu. Nah, setelah kita tinggikan, bedengan-bedengan itu lalu kita taburi dolomit. Dolomit saja, tanpa kotoran kambing yang sudah kami fermentasi. Nah, itu cara kami dalam mengolah lahan dari area porang bibit umbi. Nah, lalu kapan? Kenapa kita tidak memberikan kotoran kambing fermentasi atau pupuk dasar sekarang? Nah, penjelasannya seperti ini teman-teman.
pada musim yang lalu saat kita menanam bibit katak, di sini itu sudah kita tanam, sudah kita beri kohe kambing fermentasi. Kita pada saat itu tahun kemarin sudah olah lahan dengan memberikan kohe kambing fermentasi. Nah, lalu pada musim ini tabungan kohe fermentasi itu masih ada yang di tumpukan warna terpal oranye itu. Tetapi kita akan menaburkan itu nanti saat tunas porang itu sudah tumbuh. Jadi saat tunas porang itu sudah tumbuh merata, hampir 90%, baru kita nanti tebar pupuk dasar, yaitu kotoran kambing yang sudah kita fermentasi. Nah, lalu kemarin juga ada yang berkomentar, bukankah itu tahun kemarin Mas, apakah itu masih bisa dipakai? Nah, jawaban kami singkat, ya justru bagusnya pupuk organik kotoran kambing itu, kotoran hewan, itu tidak ada masa berlakunya teman-teman. Jadi semakin lama itu justru malah semakin matang. Artinya manfaat dari kohe itu masih bisa terserap sebagai nutrisi oleh tanaman itu sendiri. Jadi tidak usah khawatir kalau kita menyimpan kotoran hewan, apalagi yang sudah terfermentasi dalam waktu setahun lebih, itu tetap bisa kita manfaatkan. Nah, jadi itu seperti kondisi di menjelang akhir bulan Oktober, sudah baru satu tunas porang yang tumbuh seperti itu. Nah, nantinya kalau itu sudah merata 90%, baru di seputaran, bukan di dekatnya batang ya, tapi di antara dua batang porang, di tengah-tengahnya itu nanti kita tabur kotoran kambing fermentasi. Seperti itu cara kami. Nah, selanjutnya kita nanti tidak akan memberikan kocor maupun apapun lagi, karena kami ingin mencoba menekan biaya operasional serendah-rendahnya, tetapi tidak terus kita sama sekali tidak memberikan nutrisi yang dibutuhkan. Tapi dengan cara ini insya Allah nutrisi itu sudah bisa tercukupi. Nah, tahun kemarin itu juga ada pohon kelapa yang jatuh karena hujan. Nantinya ini pohon kelapa itu kita potong untuk rehab lantai kandang kambing yang posisi sekarang itu masih menggunakan bambu. Nanti kita akan potong, kita buat papan kecil-kecil untuk mengganti lantai kandang kambing yang sekarang kondisinya bahannya dari bambu. Nah, seperti itu perkembangannya. Dan alhamdulillah di akhir Oktober ini sudah relatif intens ya hujannya teman-teman. Bahkan kami juga mengucapkan belasungkawa untuk daerah-daerah di Indonesia yang sedang diuji oleh alam, yaitu adanya hujan deras maupun angin. Banyak yang sekali kemarin kebanjiran di berbagai penjuru di Nusantara Indonesia ini, sehingga kami turut belasungkawa teman-teman. Nah, itu mungkin cerita dari kami untuk olah lahan porang dari bibit umbi. Dan ini sangat-sangat jauh sekali perbedaan biaya operasional di saat awal kita olah lahan. Ya wajar kalau olah lahan yang awal itu memang kita menabur sekam bakar, kotoran kambing fermentasi, kemudian buat bedengan. Tapi di musim kedua itu semuanya sudah ada, tinggal kita nanti tambahkan kotoran kambing. Nah, kalau di atas ini dolomitnya sudah tidak ada karena kemarin sudah kena air hujan teman-teman. Jadi kalau yang di bawah itu dolomitnya masih baru, belum kena air hujan. Sedangkan yang bagian bedengan atas sampai pohon bambu atas itu ada kelihatan putih, tapi rata-rata sudah kena air hujan. Jadi sudah berbeda warnanya teman-teman. Nah, mungkin itu teman-teman liputan dari kami Aksara Agro & Farm tentang di akhir bulan Oktober ini cara paling murah versi kami. Jadi ini jangan langsung dipraktekkan, teman-teman silahkan menyesuaikan dengan anggaran masing-masing. Kalau dana yang dimiliki teman-teman itu sangat optimal, ya sebaiknya dibongkar. Kemudian umbinya diambil, dikarantina, lalu lahan digarap lagi, diolah lagi, lalu nanti umbi ditanam lagi seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.